Halo, hari ini saya akan sharing tentang cara membuat gelas dengan gambar kita. Seperti ini contohnya. Tapi saya nggak bakal membuat gambar yang sama persis dengan ini karena untuk hiasan, foto, dan warna itu sebetulnya bergantung pada kreativitas kita masing-masing. Jadi kita bakal belajar tentang basicnya aja dulu, tentang membentuk gelasnya, terus memasukkan fotonya, ya. Oke. Untuk membuat gelasnya sendiri, itu kita punya dua cara. Yang pertama, dari bentuk setengah lingkaran. Kita klik ellipse. Kita pilih pi pada property barnya. Habis itu ini kita isi dengan 180. Klik, kemudian drag. Klik pick tool, klik objeknya. Habis itu kita putar. Tahu biar lurus dan nggak miring-miring, ini angle-nya kita ganti 180. Ya, udah lurus kan? Atau bisa juga dengan bentuk lingkaran yang penuh. Habis itu kita tambahin rectangle di atasnya. Kita selectnya bisa pakai shift kemudian ditahan ya, atau bisa juga kita drag seperti ini. Habis itu trim, klik rectangle-nya, hapus. Cangkirnya jadi lebih bundar, jadi tergantung yang mana yang lebih disukai. Untuk gambar yang ini saya pakai bentuk objek seperti ini ya. Oke, kita coba yang lebih bundar. Nah, untuk memudahkan kita, sebaiknya kita memasukkan fotonya itu sekarang. Nanti kita import. Misalnya gambar ini ya, alma mater impian. Klik kemudian drag. Gambarnya ini harus fit ke dalam gelasnya. Jangan sampai lebih kecil. Kalau lebih besar itu nggak apa-apa sih, cuma nanti bakal kepotong. Yang kita klik saat ini adalah gambar bitmapnya. Oke, jadi setelah kita klik, pilih effects, kemudian power clip, place inside container. Baru kita klik gambar gelas atau cangkirnya. Nah, kepotong kan, itu karena gambarnya lebih besar tadi. Nggak apa-apa. Nah, masalahnya kita itu nggak bisa menentukan di mana letak gambarnya. Misalnya di tengah gelas, di pinggir gelas, itu nggak bisa kita lakukan setelah kita mempower clip gambarnya. Seperti kita lihat nih, dia bakal bergerak, tapi gambarnya sama sekali nggak bergeser, gambar ITB-nya tadi. Nah, ini bisa kita akalin dengan cara mengcrop atau meresize gambarnya sebelum kita power clip. Ya, bisa ya. Kalau misalnya nggak tahu cara atau nggak paham cara nge-crop foto atau gambar bitmap di Corel Draw, bisa coba Photoshop atau aplikasi lain yang biasa kita gunakan. Oke, selanjutnya kita membuat bagian atasnya. Dari ellipse juga. Ini harus sesuai, makanya agak ribet. Oke, kembali kita select kedua gambar ini. Kita trim lagi. Nih, jadinya seperti ini. Dia seperti bangun ruang sekarang. Ini bisa kita warnai. Bisa pakai uniform fill kalau memang lagi males ngias-ngiasnya. Ini satu warna aja. Atau bisa dari fountain fill. Ini untuk yang dua warna. So color ya. Misalnya coklat dengan coklat muda. Tahu, terserah lah. Kalau mau custom, ini warnanya jauh lebih kompleks. Kita bisa buat beberapa warna. Ya, tapi kali ini saya bakal pakai two color aja. Oke. Dia jadi ada gradasinya. Sekarang kita buat tangkainya.
atau pegangannya, masih dari elips. Nah, untuk ukuran dan tingkat kemiringannya itu tergantung pada perspektif kita masing-masing, mana yang lebih bagus, mana yang kurang miring, ya gitu ya. Dicoba-coba aja. Nah, kalau kita warnai, ya, tangkainya ini kan berada di depan gelasnya, sedangkan kita mengharapkan itu nggak kelihatan atau nggak menghalangi gelasnya. Jadi di objeknya kita klik kanan, order, baru kita pilih behind. Behind ya. Sorry, lagi agak batuk. Nah, baru kita klik gambar gelasnya. Sekarang dia udah berada di belakang. Oke. Sekarang pilih bentuk lagi sebuah elips untuk berada di dalam elips yang tadi. Kita miringin lagi. Kita beri warna putih. Jadi dia seperti berlubang ya. Kita geser. Nah, ini kan juga masih berada di depannya. Jadi seperti tadi, klik kanan, order, behind. Nah, oke, sekarang kita buat tatanan piring di bawah gelas. Sebetulnya kita bisa buat dari drop shadow, tapi kan kita nggak bisa bermain dengan warna di situ. Jadi kita buat dari ellipse lagi. Ya, ini masih sama, ordernya harus di belakang. Seperti ini. Nah, untuk kali ini, supaya lebih variatif dan gak monoton warnanya, kita bisa coba dari pattern. Kita pilih bitmap. Nah, gambar-gambarnya ini bisa juga kita download, terus kita load ya, supaya warnanya itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya udah nge-download dan nge-load gambar-gambar di sini. Oke. Kita coba zoom. Dia jadi bermotif. Bisa dilihat kan? Kalau tadi kita pakai fountain fill seperti pada tangkainya, dia bakal flat, gak hidup, gitu-gitu aja. Oke. Untuk buat tutupnya saya rasa kita juga udah bisa ya dari elips, tutup cangkir. Diperkirakan aja lah. Kita warnai juga. Ini masih bergantung pada perspektif kita juga ya. Misalnya ini kita warna pink aja deh, biar gak ribet. Nah, supaya lebih tegas kita bisa ganti outline-nya. Jadi misalnya 0,2. Ini juga 0,2. Gimana ya bagusnya, terserah lah tingkat kemiringannya gimana. Kita ganti 0,2. 0,2. Ini karena satuannya dalam sentimeter ya, ingat, dalam sentimeter. Kadang ada juga yang dalam inch atau pixel. Sesuaikan aja ketebalannya segimana yang kita inginkan ya. Outline-nya ini juga bisa diwarnai dengan cara klik kanan ya di palette-nya. Lagi nih, jadi ungu.
biru, tapi kali ini saya mau pakainya warna hitam aja. Nah, sisanya ini tinggal hiasan doang dari artistic media. Artistic media ya. Kita bakal gunain brush sama sprayer. Jadi untuk brushnya bisa kita lihat, saya pilih yang ini. Kurang rapi. Ya ini kreativitas saja, bisa dilihat kan? Seperti ada pusaran gitu ya. Habis itu kita buat efek asapnya dari yang ini. Terserah sih, ini opsional, nggak wajib. Udah, habis itu penggunaan brush itu untuk hiasan di luar. Misalnya balon-balon. Atau ya gimana lah, tergantung kreativitas. Atau gambar daun. Dah, selebihnya kita tinggal buat nama kita aja. Oh ya, ini jangan sampai keluar ya, seperti ini. Ini karena hanya untuk sampel doang, jadi itu nggak masalah. Tapi kalau untuk di print, kita harus sesuaikan dengan ukuran kertasnya, jangan sampai lebih. Nah, untuk buat nama saya rasa semua udah bisa. Nah, kalau untuk edit teks ya itu bisa kita pelajari di tutorial selanjutnya. Tapi untuk bikin gelasnya, intinya seperti ini. Thank you for watching.